minas sama'i wal ardi, dari langit, dari bumi keberkahan-keberkahannya. Jadi iman dan takwa ini, orang beriman dan orang bertakwa bukan orang-orang suci. Maka disyaratkan oleh Allah bertobat supaya dalam menjalankan kehidupan bernegara ini tambah baik. Makanya mustahil kalau ada orang yang ingin kehidupan dunia akhiratnya baik tapi tidak bertobat, tidak iman, tidak bertakwa. Kalau ada pemahaman secara logika, di negeri seberang sana orang-orang kafir, Ustadz, hidupnya baik, nyaman, ekonomi terjamin. Dari segi pandangan akidah dan agama kita, itu bukan nikmat, tapi itu istidraj. Contohnya di dalam suratul An'am surat ke-6 pada ayat ke-44 Allah Ta'ala menjelaskan. Jadi jangan salah paham, atau kalau dibalikkan logikanya, di negeri barat kehidupannya baik tapi timur tengah lulu lantah. Itu semua jawabannya ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak mencederai daripada keyakinan kita. Oh iya ya, jadi apa sih manfaatnya agama? Itu nggak beriman aja bagus kendaraannya, rumahnya, kehidupannya, negaranya. Hadirin, dalam suratul An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka makin lupa dengan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu kemewahan dunia. Ini kacamata agama. Kalau dalam hadisnya itu, yaitu Allah sebutkan dalam riwayat, maksudnya Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad istidraj, dan persis Rasul membawakan ayatnya tadi. Coba sebentar kita indikan dulu, kita melipir ke hadis Imam Ahmadnya dulu. Kata Nabi, idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asih. Bahasa Arabnya Rasul begitu, Pak. Kalau kita ngerti bahasa Arab itu frasenya cukup membuat jiwa kita bergetar dengan kata-kata Nabi itu. Apa kata Nabi? Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asih. Kalau kamu melihat, kamu mendapati ada seseorang yang dia diberikan kemewahan dunia oleh Allah, 'ala ma'asih, di atas maksiatnya. Tidak iman, tidak beriman, ini maksiat paling besar, Pak. Makanya kalau tetangga kita yang non muslim, kita harus ada rasa kasih sayang kepada mereka, karena itu maksiat terbesar. Doakan mereka paling tidak. Kalau kamu mendapati ada seorang hamba diberikan kemewahan dunia ala ma'asi, di atas kemaksiatannya, ma yuhibbu, apa yang dia inginkan dia dapati, fa innama huwa istidraj, itu pemberian yang diulur-ulur oleh Allah, yang satu waktu Allah akan berikan siksaan yang serta-merta saat itu. Sehingga Nabi membaca ayatnya persis yang tadi saya baca tuh. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka makin degil, tatkala mereka makin lupa terhadap peringatan Allah berikan, fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu semua kemewahan dunia. Inilah ayatnya. Tapi kalau kita katakan seperti yang tadi mereka katakan bahwa itu lihat Timur Tengah lulu lantah, enggak semuanya. Jadi kalau kacamata kita ada orang beriman, negara beriman, kehidupannya baik, itu nikmat dunia akhirat. Contohnya Qatar. Ya. Sebelum Ramadan saya ke Qatar, kita ngobrol, kita tanya-tanya sama orang sana, sampai pendidikan mereka SD sampai kuliah aja gratis, Pak. Rumah sakit gratis. Bahkan
Ada satu kafe yang satu apa tuh, kafe paling mewah di sana. Kopi itu satu gelasnya bisa harganya 40 juta Pak. Saat itu ATM saya tinggal 30, nggak cukup juga tuh. Saking apanya, ada satu hotel yang maksudnya satu kemewahan di sana. Ya kayak di Grand Hyatt atau di mana kan ada tuh steak yang harganya 18 juta, 15 juta yang pakai benang-benang emas gitu kan. Udah pernah makan Ustadz Qasim? Sama saya juga. Cuma tahu aja sih. Hadirin, atau di itu di HI ya, di HI. Nah, ini kalau mereka makin lupa, kami bukakan kata Allah. Jadi ini janji Allah. Kalau ada orang udah diberikan Al-Quran, risalah masih ada di dunia ini, masjid-masjid ada di mana-mana, orang Islam ada di mana-mana, tapi mereka tidak beriman, dibukakan oleh Allah. Hatta idza farihu bima utu, maka sehingga apabila mereka ya senang dengan yang demikian, apa yang Allah berikan kepada mereka, ya tanpa ingat kepada Allah, tanpa bertobat kepada Allah, akhadnahum baghtah, lihat kami akan siksa mereka serta merta, fa idahum mublisun, maka saat itu mereka terdiam, berputus asa, enggak bisa ada pertolongan sama sekali. Hadirin, bertobat ini kata para ulama hukumnya adalah fardu ain dari semua dosa. Ya, fardu ain. Dan kalau dosa dan maksiatnya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini para ulama berkata itu. Qalal ulama, ya, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bertobat itu adalah wajib dari setiap dosa. Min kulli dzambin, dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu, maka apabila dosanya itu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, hubungan dosanya dia sama Allah, manusia sama Allah, la tata'allaq bihaqqin adami, yang tidak ada hubungannya dengan hak manusia, murni dosanya kepada Allah, falaha salah satu syurutin, maka syaratnya ada 3. Yang pertama kata para ulama, ahaduha ayyuqli'anil ma'siyah, berhenti total dari perbuatan maksiatnya. Wasani, yang kedua, ayyandam ala fi'liha, menyesal dari lubuk hati yang paling dalam udah melakukan dosa. Yang ketiga, kalau dosanya kepada Allah hubungannya adalah ayyazim alla ya'uda ilaiha abada, tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Kalau tidak ada salah satu dari syarat ini, salah satu dari syarat ini terabaikan, tidak sah taubat nasuhanya. Makanya taubat nasuha ayatnya dalam Al-Quran cuma 1 Pak, dari 6.000 sekian ayat, supaya gampang dihafalnya tuh oleh umat Islam. Dalam surat ke-66, surat At-Tahrim, pada ayat ke-8 itu, ya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. 1 aja tuh kata-kata nasuha dalam Al-Quran, enggak ada lagi yang lain. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, tubu, bertobatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang kalau dosanya kepada Allah syaratnya 3 tadi. Yang pertama, berhenti total. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Ada jamaah datang kepada saya, Pak Ustadz, saya masih mengulangi perbuatan dosa Ustadz. Taubat lagi. Masih lagi, taubat lagi. Sampai dapat hakikat bertobat. Dan itu harus. Harus. Sampai dapat hakikat bertobat, tobat nasuha. Kalau dia masih mengulangi lagi, itu kata orang tua kita dulu, tobatnya disebut tobat apa? Sambel. Ya, apalagi sambelnya pakai ikan peda gitu ya. Pakai nasi anget gitu. Ngulang lagi besoknya tuh, pedas-pedas, ngulang lagi.
Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, menangislah kamu akan dosa-dosamu. Tetapi kalau kamu tobatnya belum benar, sekarang menangislah kamu karena tobatmu yang belum benar itu. Levelnya naik lagi tuh. Tadinya diperintahkan nangis atas perbuatan dosanya. Sekarang diperintahkan nangis karena tobatmu yang gak benar itu. Dan orang-orang soleh terdahulu Pak, tobatnya seperti itu. Ya, dan tobat ini enggak pandang bulu. Setelah Allah firmankan tadi, wahai orang beriman, bertobatlah dengan taubatan nasuha, sampai Nabi yang tidak punya dosa pun mencontohkan demikian. Contoh dalam Sahih Muslim pada 7034, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai umat Islam," kata Nabi, "tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum ilaih, sesungguhnya saya setiap hari aja bertobat kepada Allah. Seharinya saya bertobat berapa? Mi'ata marrah, 100 kali Pak." Nabi tidak ada dosa. Makanya bertobat ini ya dalam keadaan setiap kondisi dan keadaan. Sampai orang yang tidak berdosa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para nabi tidak ada dosa kecil apalagi yang besar, tapi tetap beliau melakoni itu, menjalankan taubatnya sehari semalam berapa kali? 100 kali. Contoh kedua, dalam hadis-hadis sahih, kita setiap habis sholat yang diperintahkan oleh Nabi bukan Allahumma antas salam dulu, bukan Allahumma la mani'a lima a'tait dulu, bukan baca ayat kursi dulu, bukan baca ini itu dulu, bukan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, diakhiri dengan la ilallah dahulah syarikalah, bukan itu dulu. Padahal sholat perbuatan terbaik, amal terbaik, tetapi setelah kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa manusia semua punya dosa kecuali para nabi dan rasul. Ya. Dalam bahasa akidahnya itu para nabi dan rasul adalah maksum, orang-orang yang tidak bersalah, tidak berdosa. Tapi kan Ustadz ada itu kontradiksi dong, pernyataan Anda dengan pernyataan Ustadz dengan ayat-ayat Allah. Ada Rasul ditegur oleh Allah, betul. Rasul ditegur oleh Allah, setelah itu nggak ada lagi kesalahan kekeliruannya. Contohnya yang kemarin hari Jumat kita baca surat Kahfi, ketika beliau ditanya, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Wahai Nabi, mereka bertanya kepada engkau tentang Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang kaya raya, yang alim, yang soleh. Bukan Nabi, tetapi raja yang sangat hebat, yang saat itu udah punya sains dan teknologi mengurung Ya'juj wa Ma'juj dengan tembok-tembok terbuat daripada bukan semen kayak begini, dari besi, dari timah, dari logam seperti itu. Kan ada dalam surat Al-Kahfi. Rasul menjawabnya apa? Besok. Saya jawab besok. Ditegur oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wahai Nabi, jangan bilang besok, tapi katakan apa? Insyaallah. Satu, memang itu ada. Atau yang kedua contohnya, disebabkan apa surat Abasa wa Tawalla turun hadirin? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini emang kekeliruan Nabi Muhammad. Ketika datang seorang miskin, buta, Rasul melengos. Abasa wa tawalla, baginda Nabi bermuka masam, abas. Ya, makanya kalau ada yang namanya Abbas, itu mukanya masam terus itu. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Insan, abusan khamtarira, masam, bermuka masam. Abasa wa tawalla, Rasul bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Ia keliru memang Nabi, tapi udah nggak ada lagi setelah itu. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Nabi. Ya, muadzin Nabi itu ada 2, yang untuk sholat subuh. Yang pertama siapa? Jadi kalau yang adzannya jam 3,
itu Bilal. Kalau yang adzannya pas adzan subuh, Abdullah bin Umi Maktum. Makanya ada fikih ustadz-ustadz terkenal di Indonesia bicara begini, kalau kalian lagi makan sahur dengar adzan, makan terus, ada hadisnya. Itu keliru besar itu. Yang dimaksud oleh Nabi makan terus itu kalau kamu baru dengar adzan pertama jam 3 subuh. Karena emang itu waktunya makan sahur. Tapi kalau udah masuk apa? Adzan subuh yang benar, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Nggak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran kecuali kita meraciknya, memahaminya keliru. Al-Baqarah 187, apa Allah firmankan? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Adzan subuh, teng, udah nggak boleh makan. Mana mungkin hadis bertentangan dengan ayat? Hadis ini hukumnya zonni dalam kaidah usul hadisnya. Zonni adalah praduga terkuat. Tapi kalau Al-Quran hukumnya apa? Qat'i, absolutely kebenarannya. Yaitu rancu karena pemahaman yang keliru. Jadi ada jamaah Allahu Akbar kemarin Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak apa-apa kok, kata Ustadz siapa namanya itu, Basalamah, makan aja. Tidak begitu pemahamannya. Bertentangan dengan Al-Quran. Gak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin hadis menasakh Al-Quran. Yang adalah Al-Quran dinasakh dengan Al-Quran lagi. Al-Quran hukumnya diganti. Contohnya surat An-Najm ayat 37-38 tuh. Atau dari 336 kita baca. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia enggak dapat pahala kecuali dari amal dia sendiri. Ini ayat dinasakh dengan banyak ayat yang lain. Contohnya, malaikat aja boleh tuh nambahin istighfar kita, kebaikan amal kita. Malaikat beristighfar untuk Bapak Ibu sekalian. Nabi Nuh beristighfar untuk Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad beristighfar untuk Bapak Ibu sekalian. Atau dalam Sahih Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluh. Kalau orang udah meninggal, terputus amalnya. Tapi kata Nabi masih ada yang mengalir 3. Apa? Shadaqah jariyah, ilmul yuntafa'u bihi. Yang ketiga, waladun shalih yad'ulah. Ini masih mengalir. Gitu ya. Nah, hadirin, apa itu? Jadi ayat ini sudah tidak ada lagi tuh kekeliruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini yang tadi, taubat yang hubungannya kepada Allah sudah selesai itu. Tapi yang kedua, kata para ulama, fa in kanatil ma'siyatu, apabila dosanya itu tata'allaq bi adami. Nah, ini yang repot. Kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Dosa kepada manusia lebih berat. Syaratnya kalau dengan manusia ada 4. Hadhihi salasah, yang 3 tadi. Apa yang 3 tadi? Berhenti total. Yang kedua, tidak menyesal. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Ditambah yang keempatnya, wa ayyabra min haqqi sahibiha, minta maaf dari hak orang yang pernah kita zolimi tadi. Fa in kanat malan, kalau berupa harta kembalikan. Makanya kalau ada orang korupsi, Pak, korupsi 100 triliun, divonis hukuman 7 tahun, ya, kemudian dia mengembalikan ke negara 1,5 triliun, masih cuan 90 sekian triliun, belum sah tobatnya. Iya, harus mengembalikan. Kalau betul ya, bukan cuma kerugian, tapi dananya emang betul dia ambil seperti itu tidak sah tobatnya kecuali mengembalikan. Jadi mengambil aset para koruptor itu sesuai dengan hadis ini, dengan kaidah ini, mengembalikan kepada negara. Nah, hadirin, dosa kalau kepada manusia syaratnya ada 4. Berhenti total, menyesal, tidak mengulangi lagi.
Yang keempatnya adalah minta maaf. Ya. Atau harta yang diambil dia kembalikan. Ada orang punya dosa sama hamba Allah. Makanya hadirin, secara rangkuman, ya, kalau kita baca dari biografi orang-orang ahli tazkiyatun nufus, kalau bahasa sebagian ilmunya para ulama tasawuf, ini Masya Allah orang-orang yang mendalami ilmu ini Pak. Tapi jangan Anda terpengaruh ya dengan ucapan tasawuf itu nggak benar. Imam Ghazali kurang apa ilmunya? Kitabnya yang paling terkenal itu Ihya Ulumiddin. Itu standar kitab yang sampai sekarang belum ada ulama yang bisa menghasilkan karya tulis kayak begitu. Yang include di dalamnya masalah akidah, masalah syariah, masalah ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan tazkiyatun nufus, kebersihan jiwa. Allah sendiri yang menyatakan itu kebersihan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Allah mensucikan mereka. Hadirin, saya baca itu dalam rangkumannya. Ini kan ulama-ulama tazkiyatun nufus. Kalau zaman Imam Ghazali kan abad kelima. Imam Ghazali, Imam Baghawi, Imam Kushairi. Kalau kita ke abad salafus soleh, ada Syekh Ahmad Al-Badawi, ada Syekh Junaid Al-Baghdadi, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, ada Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Itu rata-rata mereka menyatakan gini Pak, ada 2 poin saja tuh. Jangan kalian berbuat masalah kepada Allah, jangan buat masalah kepada hamba-hamba Allah. Kalimat yang sangat simpel. Dalam hidup ini jangan buat masalah sama Allah, dan juga jangan buat masalah sama hamba Allah. Ada orang punya dosa Pak kepada hamba Allah, dia bertobatnya dengan 3 perkara yang paling spesial. Apa contohnya nih Pak, bertobat dengan 3 perkara paling spesial? Yang pertama, bercucuran air mata. Yang kedua, dilakukan di depan Ka'bah, di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad multazam. Yang ketiga, dilakukannya jam 2 malam, malam Jumat, di malam Lailatul Qadar, di bulan suci Ramadan. Kurang apa sifat tobat yang 3 ini Pak? Bercucuran air mata, dilakukan di depan Ka'bah, antara multazam dan atau di Hijri Ismail, pokoknya di depan Ka'bah, tempat paling sakral, tempat paling mulia, melebihi Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Yang ketiga hadirin, dilakukannya jam 2 malam, di malam Jumat, di malam Lailatul Qadar, di bulan suci Ramadan. Allah kalau langsung Allah mau berkata, Allah katakan, hambaku, ya, begitu hebat daripada sifat tobatmu dengan 3 perkara yang tadi saya sebutkan. Tapi kata Allah, belum aku terima tobatmu. Kenapa ya Allah? Ya kamu baliklah ke Pondok Bambu, minta maaf sama orang yang kamu zolimi itu, kan gitu. Ke Pondok Bambu jadi. Balik lagi ke negaramu, minta maaf. Hadirin, kenapa Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ketika beliau bertanya kepada para sahabat, ya, sahabatku, manil muflis? Siapa itu orang yang bankrupt, orang yang bangkrut kalau bahasa kitanya? Ini coba saya buka dulu hadisnya. Sahabat menjawab, ya Rasul, orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang la dirham wala mata'. Ini contoh hadis Imam Ahmad bin Hanbal, derajatnya Hasan, 8029. Ini belum pertengahannya kitab hadis ini nih Pak. Ini baru sepertiganya nih. Ya. Ini belum pertengahannya. Pertengahan hadis Imam Ahmad tuh nomornya 14.000. Ini baru sepertiganya atau 1/6-nya gitu ya. Hadirin, apa kata Nabi? Hal tadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, kalian tidak tahu tidak siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina ya Rasulullah. Wahai Rasul, orang yang bangkrut di antara kita adalah man la dirham, orang yang tidak punya dirham, wala mata', orang yang enggak punya kebendaan, enggak punya real, enggak punya dolar, enggak punya rupiah, enggak punya aset. Qal, kata Nabi, bukan itu. Innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari ummati, may ya'ti yaumal qiyamah, yang dia nanti pada hari kiamat, bisyamin, dia punya pahala puasa, wasolatin, pahala solat, wazakatin, pahala zakat. Tetapi wayati qad syatam irdu hadza,
dia di dunia pernah mencacati kehormatan orang ini, wa qadhafa hadza, memfitnah berzina orang ini, wa akala mala hadza, dia memakan harta orang ini, fayuq'ad, maka dia dudukkan di pengadilan Allah, fayaqtassu hadza min hasanatih, maka kebaikan dia diambil untuk orang yang digibahi, yang dijolimi, yang diambil hartanya, sedangkan nanti kebaikan dosa orang yang digibahi ditumplekkan diberikan kepada orang yang menzolimi tadi. Itu bangkrut. Amal solehnya diambil, dosa dia diberikan kepada kita. Makanya kembali kepada nasihat para ulama tadi, hadirin, jangan buat masalah dengan Allah, jangan buat masalah dengan hamba Allah. Kalau dosa kita kepada Allah Ta'ala, bangun jam 2 malam deh, nggak usah ke Masjidil Haram, di sini aja, bangun jam 2 malam, menangis jadi-jadinya, tidak mengulangi lagi, selesai. Tapi kalau dengan hamba Allah, nggak bisa. Makanya ada yang bertanya gini, Pak Ustadz, saya dulu punya hutang sama si Anu, saya ada duit tapi saya malas bayar tuh. Dan kebiasaan orang kalau punya hutang, Pak, kalau hatinya nggak bersih, akhlaknya nggak bagus, susah itu dia membayarnya. Terbaiknya tuh orang yang punya hutang bisa terlihat akhlaknya bagus atau tidak, hasil dari ibadah sholatnya itu yang baik terlihat ketika dia mau bayar hutang. Nggak usah pakai ditagih, dia udah telepon dulu, dia udah WA dulu, Pak sebentar ya Pak, hari hanya kan besok, insya Allah saya datang. Itu akhlak. Ini enggak, sampai yang memberikan hutangannya uratnya sampai sampai ngomong kapan mau bayar, kapan bayar. Nggak usah pakai begitu kalau akhlaknya bagus. Bahkan sebelum hari H, orang yang berhutang udah datang dulu, dia kasih tahu, dia informasikan. Itu akhlak. Ya. Nah, ada orang dia nggak mau bayar. Udah gitu orang itu meninggal, Pak. Yang si pemiutangnya. Orang yang berhutangnya dia bertobat. Dia mau bayar tuh. Dicari anak istrinya, ininya pewarisnya nggak ada. Dia bingung. Ustadz, gimana solusinya Ustadz? Antum punya hutang berapa? Sekian ratus juta. Nah, itu infakkan saja ke anak yatim atas nama si almarhum. Kalau memang keluarga pewarisnya udah nggak ada, kamu udah nggak dapetin lagi tuh alamatnya di mana? Atas nama dia berikan kepada masjid, kepada fakir miskin, kepada pesantren yatim, kepada panti asuhan dan macam-macam. Itu insya Allah menjadi penyejuk pandangan dia di akhirat. Semoga dia pun mendapatkan itu dan memaafkan dosa Anda di akhirat. Bisa di akhirat, bisa. Jangankan memaafkan, memberi pahala aja boleh. Ya Allah, kata Allah, sebentar Pak, kamu mau masuk surga melenggang jalan? Iya, sebentar, tuh ada yang panggil tuh. Dilihat anak istrinya. Coba, kenapa anak istrinya? Kata mereka, ya Allah, dia ibadah sendiri, dia tidak ajarkan saya agama, dia begini begitu. Ya, lalu Allah campakkan laki-laki itu ke neraka. Tapi kata istrinya, ya Allah saya maafkan. Kata anaknya, kami maafkan. Boleh. Makanya kalau ada hubungan dosa ataupun hutang piutang kita kepada orang yang sudah meninggal, kita nggak tahu ininya, sedekahkan atas nama mayit si almarhum tadi. Hadirin, kemudian ini kalau dosa kepada hamba Allah tadi udah ya, minta maaf. Sekarang para sahabat Nabi bukan orang-orang maksum, Pak. Orang beriman bukan tidak punya dosa. Tadi ayatnya udah At-Tahrim ayat 8, yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu, bertobat dengan tobat nasuha. Yang kedua, orang bertakwa bukan orang suci. Allah perintahkan juga orang bertakwa bertobat. Ini coba ayatnya. Dalam surat Ali Imran pada ayat 133. Kalau tadi orang beriman, ini orang bertakwa. Level orang bertakwa pun tetap dia punya dosa. Kecuali para nabi. Sebab kalau para nabi punya dosa, akan menjadi cacatnya syariat nubuwah. Kok nabi itu nongkrong di kafe? Nah, ini nggak boleh. Akan cacat nanti risalah ketuhanan, wahyu-wahyu itu. Jangankan nabi, Pak, ada ustadz aja nongkrong di kafe jadi jelek namanya tuh. Karena emang para ustadz, para ulama, pewaris para nabi harus mempunyai rohani yang satu tingkat di bawah mereka, karena mereka pewarisnya. Dan itu dituntut. Pemuka agama, tokoh masyarakat harus punya rohani yang kuat. Ya.
termasuk tokoh masyarakat yang menjalankan roda pemerintahan harus punya rohani yang baik. Coba aja kalau ada orang menteri atau apa duduk sambil di situ ada whisky yang harganya 20 juta, jelek namanya. Sekalipun itu semuanya hoax atau bukan gitu ya, terlepas dari itu tetap jelek jadinya. Nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, apa itu tadi ayatnya? Ali Imran, ini orang-orang bertakwa punya dosa tapi mereka bertobat. Ayatnya kita dapati ini ketika Allah bicarakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhan kalian. Diperintahkan tuh Pak mencari ampunan. Makanya prakteknya ayat ini kalau ditafsirkan dalam hadisnya kayak tadi tuh, kita sholat nggak habis buat dosa tapi diperintahkan beristighfar. Inilah ayatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Apalagi kalau dia habis buat dosa, sholat tobat. Ada yang bilang sholat tobat tuh nggak ada. Bapak Ibu sekalian, ulama udah membuat definisi kaidah-kaidah fikih ini, udah kita terima aja, nggak usah ribet. Oke, begini Pak pemahamannya coba. Kalau Anda mengatakan sholat tobat nggak ada, emang sholat tahiyat masjid ada? Kasih tahu saya hadisnya, Rasul sebut ini sholat tahiyat masjid. Ya Pak, pernah dapat hadisnya? Kata Rasul ini sholat tahiyat masjid? Nggak ada. Rasul cuma bilang idza dakhal ahadukum masjid, kan gitu. Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, nih hadisnya Sahih Bukhari nih. Ini saya sambil kesana kemari ya Pak kajiannya biar nggak ngantuk. Maksudnya kita masuk ke dalam kaidah fikih, kaidah hadisnya begitu biar apa? Karena ada kekeliruan pemahaman sebagian orang, nggak ada sholat tobat. Ulama udah tulis dalam kitab-kitab mereka ada sholat namanya sholat tobat, sholat tahiyat masjid, sholat istikharah. Nabi pun tidak menamakan sholat itu istikharah, tapi Nabi berkata kalau kamu punya hajat maka mintalah istikharah kepada Allah. Atau kayak tadi deh nih Sahih Bukhari hadisnya, kata Nabi idza dakhala ahadukumul masjid, kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, tuh nomornya 1110 dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak bilang ini sholat tahiyat masjid. Nabi cuma berkata idza dakhala ahadukumul masjid, jangan apabila kalian masuk ke masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sehingga ia sholat 2 rakaat. Nabi nggak bilang sholat tahiyat masjid, pokoknya sholat apa? 2 rakaat. Sholat taubat pun begitu. Coba ini hadisnya. Kata Nabi, siapa yang habis berbuat dosa kemudian dia berwudu, ada Ustaz? Ada, derajatnya hasan. Sebentar, saya tulis dulu. Nomornya 408. Ya. Kata Imam Tirmidzi, dari satu jalannya ini adalah derajatnya hasan. Kan jalan hadis itu banyak, disebut dalam bahasa Arabnya turuqul hadis gitu ya. Makanya hadis dhaif bisa menaik menjadi hasan li ghairi karena banyaknya jalurnya. Jalur ini dari ulama ini, ulama ini, ulama ini. Tapi kalau hadisnya itu sahih semua, jalurnya banyak, disebut hadisnya apa? Mutawatir. Hadis yang tertinggi nilainya itu Pak. Seperti hadis mengusap sepatu ketika musim dingin, itu diriwayatkan lebih dari 70 orang sahabat. Baik, hadirin coba kita lihat nih. Nabi bersabda, ma min rajulin yuznibu dzanba, tidaklah seseorang hamba yang habis berbuat dosa, summa yaqumu fayatatahhar, kemudian dia berwudu, summa yusalli, kemudian dia sholat. Inilah yang disebut oleh ulama sholat apa? Taubat. Kayak tadi tahiyat masjid, Rasulullah nggak bilang tahiyat masjid, dinamakan saja sama ulama tahiyat masjid gitu. Habis sholat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, illa ghafarallahu lah, pasti diterima dosanya oleh Allah, maksudnya diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Nah, dibaca ayatnya sama Nabi, ayat yang tadi tuh, orang bertakwa
punya dosa. Nih yang tadi saya mau bacain tuh. Coba kita kembali kepada ayat Qur'annya. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian, wa jannah, bersegera mencari surga. Siapa bilang orang yang ibadah niatnya ke surga jadi syirik kepada Allah atau tidak ikhlas? Ngajinya gimana sih Pak sebenarnya? Ini ayat udah paling gampang. Carilah ampunanku kata Allah dan surga. Apa saya salah bahasa Arabnya? Coba baca terjemahannya Bang. Surat Ali Imran ayat 133. Jadi memahami agama itu jangan terlalu ribet juga, jangan terlalu gampang juga. Ya ininya aja, seporsinya. Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian, wa jannah, dan cari sorga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya selangit bumi. Wa'iddat lil muttaqin, ini dia yang saya maksudkan, disediakan bagi orang-orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa disebutkan oleh Allah, dia juga punya dosa. Pada ayat selanjutnya nanti nih. Coba kita lihat yang 134-nya. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra, mereka yang kalau berinfak dalam keadaan senang berinfak, wad-dharra, dalam keadaan susah pun berinfak. Duitnya cuma 5.000 rupiah. Ada orang minta nih, ya punya hajat, kesian, akhirnya dibagi dua semuanya. Sampai sebegitunya sifat orang bertakwa. Wal kaziminal ghais, dan menahan amarah. Wal afina 'anin nas, dan pemaaf kepada seluruh manusia. Ini udah kebersihan jiwa yang sangat hebat nih Pak. Ya. Makanya hati-hati dalam mengaji agama pun kadang kalau timbul rasa dalam hati kita, rasa sombong, saya lebih soleh, saya lebih baik, saya lebih ini, hadis saya lebih kuat, itu bahaya sekali itu Pak. Makanya zikir-zikir yang dianjurkan oleh para ulama, udah dibuat oleh para ulama, seperti wiridan dari Al-Ma'thurat, ya. Kalau guru-guru kami Al-Ma'thurat kan dari Syekh Hasan Al-Banna tarik. Kalau guru kami dari Pakistan itu punya namanya Al-Manzil. Kalau ulama-ulama dari Jawa Timur Temboro punyanya namanya buku-buku zikirnya itu kumpulan dari Al-Quran dan Hadis, namanya Ayatul Hirzi, ya kayak begitu. Itu udah dikumpulkan karena banyak sekali Pak, doa dan zikir Rasul ini banyak banget dikumpulkan, itu dibaca gitu ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, 135-nya orang bertakwa, ya bukan orang beriman lagi nih, orang bertakwa tetap punya dosa. Apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang bertakwa kalau dia berbuat dosa yang keji, membunuh, berzina, minum khamar, fahisyah tuh, au dzalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri mereka dengan perbuatan dosa-dosa yang lain, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka selalu ingat kepada Allah dan beristighfar akan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa memaafkan dosa kecuali Allah. Tetapi kata Allah, orang bertakwa kalau dia berbuat dosa, walam yusirru, mereka tidak berketerusan, ala ma fa'alu, dalam perbuatan dosanya itu, wahum ya'lamun, mereka sementara mereka mengetahui yang demikian. Kata Allah 136-nya, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannat. Disebut lagi tuh, awalnya disebut cari sorga dan ampunan, sekarang disebut lagi oleh Allah, mereka aku berikan ampunan dan sorga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin, para sahabat bukan orang yang maksum. Ini pembicaraan saya, maksudnya begini, para sahabat tidak maksum Pak. Bahkan saya baca dalam hadis Imam Dailami ataupun Imam Darimi, hadis terakhirnya itu kisah seorang sahabat, ya Rasul, apakah dosa saya diampuni oleh Allah? Saya baru tahu anak saya perempuan usianya 3 tahun, karena emang disembunyikan oleh emaknya. Karena kalau bayi lahir pada Arab jahiliyah dulu, perempuan kubur aja hidup-hidup udah. Ini dirahasiakan oleh siapa? Oleh ibunya. Ternyata saya tahu setelah 3 tahun dia adalah laki-laki. Saya lempar dia ke sumur. Dia minta tolong, Abi. Saya ceritakan kepada Rasul. Rasul pun menitikkan air mata. Ya Rasul, dosa saya diampuni tidak? Bahkan Pak, sebelum Umar bin Khattab mempunyai derajat orang kedua terbaik setelah Abu Bakar, ini bukan main kebengisannya Umar bin Khattab. Siapa yang mau dibunuh?
dengan pedang terhunusnya? Nabi Muhammad. Dosa apalagi yang kurang hebat daripada mau membunuh Nabi, mau memisahkan leher Nabi dari badannya? Ditanya, Umar, aina tadhab, aina taruh, mau kemana kamu berangkat? Dengan pedang terhunus, mau cari Muhammad. Ngapain dia tuh nyebarin Islam? Ngajak kita menyembah Tuhan yang satu. Tuhan 300-an aja nggak kelar-kelar hajat kita, kan gitu. Logikanya orang-orang Arab jahiliyah tuh. Umar, nggak usah sibuk-sibuk lah, kamu urusin Muhammad dulu. Adik kamu tuh yang namanya Fatimah bintil Khattab udah masuk Islam sama suaminya. Masa sih? Betul. Dilihat ke rumah, datang, tok tok tok, Fatimah. Namanya Fatimah, sama kayak putri Nabi. Betul kamu masuk Islam? Betul bang. Dipukul habis-habisan sama suaminya juga, berdarah-darah. Tapi saat itu suaminya baca surat Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Aku adalah Allah. Sembahlah aku, kata Allah. Ayat itu masuk ke dalam Umar tiba-tiba. Disitulah Umar bin Khattab masuk Islamnya. Tapi sebelumnya, contoh lagi, hadirin, kalau kita umrah, kita mengunjungi daripada makam Syuhada Uhud. Siapa di situ yang paling terkenalnya? Pamannya Rasul. Namanya siapa? Hamzah. Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy dan Hindun, Pak. Dikerat itu daging jantung ya diambil. Tapi Wahsy dan Hindunnya masuk Islam. Akhirnya Wahsy berkata, ya Rasul, apakah diampuni dosa kami? Sampai Homer itu kan itu homemade-nya para sahabat masa jahiliyah. Mereka buatan rumahnya kalau kita dodol, Pak. Kalau mereka tuh Homer. Dari korma perasannya, dari anggur, dari apel. Ya, buatan rumah mereka. Makanya pengharuman Homer 3 ayat, Pak, enggak 1 ayat. Kenapa? Saking mendarah daging minuman itu. Yang pertama contohnya dalam dalam Al-Baqarah 217. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya tentang khamr kepada engkau wahai Nabi, kata Nabi, itu ada dosanya. Ada manfaatnya juga, tetapi wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar. Belum haram itu, Pak. Yang kedua, dalam An-Nisa 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Orang beriman, jangan kamu mendekati salat dalam keadaan mabok. Artinya habis mabok biar tenang dulu baru salat. Ataupun setelah salat silakan fly lagi, kan gitu. Tapi ayat ini udah gak berlaku loh, Pak, sekarang. Itu termasuk ayat yang sudah diganti hukumnya. Tapi lafadznya masih ada. Coba aja lihat An-Nisa 43 itu. Ya, wahai orang beriman. Jadi kalau ada orang mabok gitu, ini aja masih ada, Ustaz. Ngaji dari ulama, jangan sembarangan baca terjemahan doang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan dekati salat dalam keadaan mabok. Ayat ini merupakan urutan pengharaman khamr, step by stepnya ini diantaranya. Ayat ke-43-nya itu. Tuh. Jangan sembarangan pakai gitu ya. Wahai orang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mabok, jangan kamu dekati salat dalam keadaan mabok. Hatta ta'lamu ma taqul, sehingga kamu sadar apa yang kamu baca. Jadi masih apa? Masih boleh. Sampai Al-Maidah 90 Allah turunkan, innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, jauhi. Hadirin, maksud saya begini, sahabat itu orang-orang terbaik, Pak. Tapi mereka punya perasaan, ya Allah, apakah diampuni dosa saya? Makanya surat Az-Zumar ini surat penyejuk hati orang yang pernah melampaui batas dalam perbuatan dosa sampai hari kiamat. Ada keynote-nya di situ Allah buat, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ini coba. Akhirnya diturunkan tuh ayatnya oleh Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ya, pada ayat 53 tadi yang udah saya tuliskan tuh. Ini hadirin. Allah firmankan di sini bahwa Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakanlah wahai Nabi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang sudah melampaui batas dalam perbuatan dosa.
La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menghapus dosa jami'an, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin, setelah turun ayat ini sahabat menjadi tenang, ibadah mereka hebat, membantunya mereka kepada perjuangan Nabi sangat hebat. Baru turun ayat-ayat selanjutnya yang memuji kehebatan para sahabat, di antaranya Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. You are the best people. Sebelumnya tidak. Sebelum ayat ini turun, mereka masih ragu tuh Pak, keimanannya gimana. Tapi setelah ayat ini turun, semangat mereka. Barulah mereka bantu Nabi untuk menyebarkan Islam ini. Hadirin, yang terakhir begini. Ini udah isyraq belum? Yang terakhir deh saya singkat Pak. Amalan apa yang bisa mengikis dosa kita? Amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang pertama, sholat tobat setiap malam. Yang terbaiknya sebelum tidur Pak. Mengingat dosa-dosa yang terdahulu. Hadirin, kalau mau tidur usahakan jalankan sunnah Nabi terbaik, yaitu berwudu dan sholat. Oke, sholatnya nggak mesti sholat tobat. Sholatnya sholat syukur wudu. Sholatnya sholat apa? Mutlak. Sholatnya sholat 2 rakaat. Silakan. Hadirin, begini hidup kita ini 24 jam setiap hari. Usahakan mau tidur berwudu, sholat. Bangun tidur berwudu, sholat. Mau tidur berwudu, sholat. Sholat tobat usahakan. Kenapa enaknya sholat tobat dilakukan sebelum tidur? Karena khawatir pas kita tidur bangun-bangun di alam baka. Bangun-bangun ketemu mungkar nakir. Assalamualaikum, kata mungkar nakir. Waalaikumsalam, man rabbuka gitu ya. Ternyata mungkar nakir. Ya. Hadirin, ini kekhawatiran kita, makanya terbaik sholat tobat sebelum tidur. Kemudian jadi gitu, kita awali kehidupan kita dengan sholat, wudu dan sholat. Kita akhiri pas mau tidur, kita bangun tahajud, wudu sholat. Kita akhiri mau tidur lagi, wudu sholat. Sehingga catatan kita di sisi malaikat, ya Allah saya dapati hamba ini mau beraktivitas, bangun tidur, wudu sholat. Dia mau istirahat lagi, wudu sholat. Lagian kalau kita tidurnya berwudu dan sholat, Bapak Ibu sekalian, itu 6 jam kita tidur, dihitung pahala. Makanya saya dapati itu adab-adab tidur. Insya Allah satu waktu kita bahas di sini. Cuma bicara adab-adab tidur, hadisnya lebih dari 10. Adab-adab tidur Pak. Ya, adab-adab tidur. Kenapa Rasul bawakan begitu banyak adab-adabnya? Karena 6 jam 7 jam supaya tidak sia-sia, semua bernilai ibadah. Baik, yang kedua, baca raja istighfar. Nah ini hebat lagi nih Pak, diminta oleh Nabi baca raja istighfarnya cuma 2 kali sehari semalam. Ini kalau enggak kita jeli-jeli ini dalam kehidupan ini Pak, insya Allah bablas terus tuh, lupa. Makanya paling enak setiap habis sholat 5 waktu baca aja di raja istighfar. Anda udah istighfar 3 kali, udah Allah mantas salam, baca ayat kursi, udah subhanallah 33, alhamdulillah 33, udah doa terakhir baca Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasul minta cuma 2 kali, sehari siang, sehari malam, sekali malam, bukan 100 kali Pak. Tapi pahalanya coba lihat. Wah ini hebat, hebat banget saya katakan. Tapi dengan dalil ya, dengan hadis. Nih, kata Nabi, bacalah oleh kalian sayyidul istighfar, raja istighfar, penghulunya istighfar tuh. Dari Allah mantarabi sampai tadi. Apa kata Rasul? Wa man qalaha minan nahar. Siapa yang baca raja istighfar 1 kali aja pada siang hari, mungkin biha, yakin dosanya diampuni. Famata min yaumihi qabla ayyumsi, kemudian dia meninggal dunia sebelum maghrib. Apa kata Rasul jaminannya? Fahuwa min ahlil jannah, dia dijamin jadi ahli sorga. Ringan banget. 1 kali lagi, waman qalaha minal lail, siapa yang baca raja istighfar ini pada malam hari 1 kali aja, wahwa mungkin biha, yakin dosanya dihapus. Famata qabla ayyusbih, kemudian sebelum subuh dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah. Rasul yang berkata. Yang ketiga,
Hadirin, baca istighfar sehari 100. Nah, kalau Bapak Ibu udah istiqomah baca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, saya sih menganjurkan ya, kalau yang ini, mohon maaf, ini racikan saya nih, karena kita belajar ilmu hadis, racikan saya, kalau Anda sudah baca Astagfirullahaladzim 100 kali, ganti Pak, dengan yang sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kalau ini cuma 1 pulau aja nih, artinya dosa Anda yang diampuni sendiri. Tapi kalau Anda ganti lafadznya dengan apa tuh? Dengan lafadz yang enggak terlalu panjang juga, mirip seperti ini, dengan apa? Robbik firli wali walidayya. Ganti dengan Robbik firli wali walidayya 100 kali. Yang pertama, kenapa saya katakan sekali dayung 3 pulau 2 pulau terlampaui? Yang pertama, dosa Anda diampuni 100. Yang kedua, orang tua kita diampuni 100. Yang ketiga, orang tua kita diangkat derajatnya di sorga 100 kali. Ini bagi yang tahu-tahu aja nih, mempelajari Musnad Imam Ahmad yang kitabnya segini panjangnya Pak. Nomor hadisnya 10.610. Siapa yang beristighfar kepada bapak ibunya, Allah ampuni dosa dia, Allah ampuni dosa bapak ibunya, Allah angkat bapak ibunya derajatnya 1 tingkat di sorga. Itu kalau sekali, kalau 100 kali, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali. Baik. Yang keempat, tahajud. Ya, ini riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Siapa yang tahajud diampuni dosanya. Istiqomahkan tahajud hadirin sekalipun cuma 2 rakaat. Yang kelima, puasa Ramadan. Ini kita pahamilah. Bagaimana puasa Ramadan dalam menghapus dosa kita? Hadisnya kan jelas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu dia penghapus dosa. Yang keenam, baca sholawat. Wah, hebat baca sholawat, Pak. 1 kali kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, dosa kita diampuni 10. Dan masih banyak lagi keistimewaan sholawat. Tapi pembahasan kita pada menghapus dosa. Anda baca sholawat sekali, hadisnya Sahih Muslim, Allah ampuni 10 dosa. Lagian umat Islam nggak baca sholat mau ngapain tuh Pak? Dan saya mau katakan nih, umur-umur kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau bisa setiap hari baca sholawat kepada Nabi itu 1000 Pak, bukan cuma 100. Levelnya udah harus segitu, 1000. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Duduk 1 waktu, cicil lah. Ya. Kemudian nomor 7, jalan ke masjid. Ingat nggak hadisnya dalam Sahih Muslim? Siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat 5 waktu, 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Itu kan sudah maklum. Yang ke-8, haji umroh. Jelas. Man hajja lillah walam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummu. Siapa yang berhaji dengan baiknya, dia akan kembali dari dosa-dosanya seperti bayi baru dilahirkan. Yang ke-9, duduk dalam majelis ilmu kayak begini nih. Jadi siapa yang narasumber manapun yang diadakan di sini Pak, datang. Bukan cuma kita dapat ilmu, bukan cuma kita dapat racikan menu ilmu hadis, ilmu tafsir dan macam-macam, tapi dosa kita juga diampuni. Yang terakhir nih Pak, yang 10 biji aja deh. Yang ke-10 ada istiqomah 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Sadar nggak Pak? Qobliyah dan ba'diyah zuhur itu dalam satu sisi lebih hebat dari qobliyah subuh, qobliyah asar, lebih hebat dari ba'diyah isya. Kenapa? Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, Nabi katakan, siapa yang istiqomah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat ba'diyahnya, dua-dua, 4 rakaat langsung juga boleh, maka diharamkan masuk api neraka. Berarti dosanya dihapus, dimaafkan. Hadis Imam Tirmidzi 430. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita Bapak sekalian untuk meraih daripada taubatan nasuha. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Cukup. Ada yang mau ditanyakan? Dari jamaah ada yang bertanya, kami persilakan. Dari ibunya. Kalau nggak ada kita akhiri. Oh, ada yang nanya Pak, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Saya ingin menanyakan Ustaz, di surat Al-Waqiah, yaitu surat 56 kalau nggak salah ya Ustaz ya. Itu dari ayat 7 sampai 13-14. Yaitu di sana nanti umat manusia itu akan dibagi 3 Ustaz ya. Di mana golongan kanan dan golongan kiri. Yang terakhir ini yang umat yang didekatkan kepada Allah. Di mana umat yang dekat kepada Allah ini ada
yang sebagian besar itu orang yang terdahulu dan sebagian kecil orang yang sekarang. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Yang terdahulu itu apakah dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad? Yang sekarang ini apakah dari Nabi Muhammad sampai sekarang ini, Ustaz? Pertanyaannya, apakah lebih besar yang terdahulu orang yang didekatkan diri kepada Allah itu dan lebih kecil daripada zaman yang sekarang, Ustaz? Itu pertanyaannya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Hadirin, surat Al-Waqiah contohnya pada ayat 13-14 ini, ayat ini yang membuat hati Rasulullah dan para sahabat terenyuh, kecil hati, kayak minder. Kenapa? Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Yang masuk surga terbanyak adalah umat terdahulu, dari Adam sampai Isa. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit yang umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad, berada di surga. Ini sedihnya ayat ini, Pak. Jadi bukan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bukan. Kita umat Nabi Muhammad, nggak mungkin dong Nabi Muhammad diambil dalam kategori terbesar masuk surga, umatnya ditinggalin, tidak. Rasul pun kena hukum ini. Sullatum minal awwalin, penduduk surga yang terbanyak adalah dari umat Adam sampai umat Isa bin Maryam. Begini logikanya begini, Pak. Kita kalah dalam segi ibadah dengan umat-umat terdahulu. Contohnya di dalam ayat apa? Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Berarti kalau dihitung sholatnya, puasanya Nabi Nuh, kita kalah jauh. Nabi Ibrahim umurnya di atas 100 tahun. Nabi Musa di atas berapa? Bahkan 200 tahunan. Ketika mau dicabut nyawanya aja, malah malaikat mautnya ditampar sama Nabi Musa. Kelak, enak aja lo main mau cabut nyawa gue, bahasa Betawinya gitu ya. Orang aneh masih sibuk dakwahin Bani Israel, memang cabut nyawa aja, ditampar mukanya malaikat maut, jatuh matanya satu. Saking kuatnya tenaga Nabi Musa. Itu bukan omongan belaka, saya bisa tampilkan dalilnya tuh dalam Sahih Bukhari. Mukanya malaikat maut ditampar, Pak. Nanti malaikat maut datang ke warga Pondok Bambu, berani nampar, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Datangnya udah serem banget, tapi nggak peduli Nabi Musa. Karena memang derajat malaikat di bawah para nabi. Ditampar. Ini hadisnya nih. Tapi nggak usah lah, terlalu lama nantinya. Saya mau berangkat lagi, Pak. Jadi ayat ini begitu. Kalau logikanya kita kalah ibadahnya. Turunlah ayat ini, sullatum minal awwalin, penduduk surga terbanyak umat terdahulu, wa qalilum minal akhirin, sedikit umat Nabi Muhammad, bukan cuma Nabi, bukan umatnya saja, Nabi Muhammadnya juga. Dari situlah Allah adakan namanya pelipatan ganda pahala. Qobliyah subuh 2 rakaat pahalanya segini, qobliyah zuhur tadi yang 4 pahalanya besar, Lailatul Qadar berkurban 1 bulunya jadi 1 pahala, sapi yang Anda sembelih itu berapa bulunya, itu nggak didapati dalam syariat yang terdahulu. Supaya Allah betul-betul bisa dipahami dengan logika yang baik, akhirnya Allah rubah ayat ini, sudah tidak berlaku hukumnya, lafaznya masih ada, dirubah dengan apa? Dengan ayat 3940-nya. Coba lihat tuh. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Ayat berapa sih? Ya betul, 3940-nya itu. Sullatum minal awwalin, yang terbesar penduduk surga adalah umat terdahulu, wa sullatum minal akhirin, yang terbesar juga adalah penduduk umat Nabi Muhammad. Dari situ Nabi bersabda, inna fil jannati mi'a wa ishirina sofa, sesungguhnya surga ada 120 kafling, 2/3-nya untuk umatku, 1/3-nya untuk umat Nabi Adam sampai Nabi Isa. Gitu. Jadi ini include semuanya, jenis orang yang abror, muqarrabin dan macam-macamnya. Ya tentu sih derajat tertinggi adalah muqarrabin yang tadi Bapak katakan itu. Gitu ya Pak, kurang lebih pemahamannya. Ada lagi? Iya, dari jamaah ada yang lagi yang bertanya, Kak, silakan. Dari ibunya. Cukup hadirin. Cukup Ustaz ya. Ya.
Ini saja yang dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.